أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir di majlis ta'lim ini, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang yang diberi kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita ini termasuk orang-orang dari umat Nabi Muhammad yang demen, yang dawam melakukan sunnah Nabi. Dari lisan kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari arkan, dari perbuatan, dari anggota badan kita usahakan untuk melaksanakan secara konsisten apa yang dikongkon oleh baginda Rasulullah SAW. Dari hal yang kecil baik kita biasa ke untuk mengikuti sunnah Nabi. Biasa ke yang kecil-kecil baik. Agak lama-lama terbiasa. Sudah jadi darah daging. Sampai itu kita ngerasa kalau kita tak ngawi kenyo rasanya ada yang tak lemak, ada yang hilang. Nah, kalau sudah terasa itu sudah jadi darah daging. Apa yang sunnah Nabi? Ya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai ke masalah wasyabab, masalah pemuda. Sebelum kita baca kitab ini ada baiknya sebagai adab, sopan santun, etika kita kepada sahibul kitab, kita baca Fatihah yang kita hadiahkan untuk beliau. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwaji ahli baitih. Thumma ila sahibul kitab Qutbil Irsyad wa Silibat wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad wa usulih wa furuhim. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim jannah wa yanfa'una wa yanfa'hum bi syafaati Rasulillah wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى أن قال المؤلف أساء أن ينفعنا في دارين آمين 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 والشباب والزمن الذي يمكن فيه تحصيل الفضائل واقتناص العلوم ونيل المراتب السيادة والرياسة الدينية وغيرها حتى قال القائل مشيرا إلى ذلك إذا بلغ الفتى 20 عاما وأعجزه الفخار فلا فخر. Pemuda itu, budak muda itu, uji kita remaja, meranjak, mulai nak meranjak itu masa-masa, pemuda itu adalah masa-masa yang memungkinkan pada usia itu menghasilkan berbagai keutamaan, kehebatan. Di masa ini juga masa untuk mencari ilmu, untuk berburu berbagai ilmu. Masa ini juga untuk mencapai derajat mulia. Masa ini juga kepemimpinan yang terkait dengan keagamaan dan sebagainya. Jadi masa muda ini kira-kira budak meranjak ni umur berapa? SMA lah SMA. Nah inilah nentukannya kakek. Ini masa dia potensinya besar.
Tenaganya kuat mulai. Fikirannya mulai cerah. Ya, apalagi zaman ini lagi. Kecerdasan budak sungguh-sungguh luar biasa. Dengan apa dia jana tu? Dengan digitalisasi. Dengan apa? HP ni. Budak cerdasnya main lagi. Kalau kami ngajar di perguruan tinggi itu, kalau bangsa tidak kenal dengan media sosial ini, digitalisasi atau apapun namanya kecanggihan ini, pacak dikotai oleh mahasiswa. Ya. Tu. Nak hati-hati. Nah kita juga untuk nak hati-hati. Masa ini masa kuat-kuatnya. Masa menganjak makannya lagi kemaruk. Benar tak? Sesep dikit nasi itu kalau baca disingit ke dulu. Nah masa ini. Jadi di sinilah kejingoan kaget dia tu. Pecahnya berhasil ini budak ini. Pecah berhasil ini. Misal dari sekolah ranking terus. Masuk perguruan tinggi ranking terus. Misal kejingoan di situ. Ya bangsa letoi kejingoan letoi. Tidak gigi. Sudah masa depan lah tahu kita. Jadi masa inilah. Masa nuntut ilmu, berburu ilmu. Ilmu tu harus diburu. Ilmu tu tolap. Utlubul ilma. Bahasa Nabi. Kejar ilmu itu. Tolib dipinta. Jangan nunggu. Makanya kita sekolahnya ada sekolahan. Datang ke situ. Ngejar. Minta. Tidak nunggu di rumah. Bahkan kita kirim ke pesantren. Sedih. Sekolah 3 tahun paling kecil atau 6 tahun di pesantren. Sedih itu. Apalagi umatnya. Ya tak? Iya. Tapi hasilnya jingoklah. Jingoklah hasilnya. Dan itu tak baca balik lagi. Sekolahnya misalnya umur berapa? SMA ni. Masuk pesantren atau SMP. Berapa? 7 tahun tambah 6, 13 tahun ya. SD tu SD 6 tahun. Masuk sekolah 7 tahun, 13. Masuk SMA 13, 14. 14, SMP 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pesantren 6 tahun. Dah 19 tahun. Ya, hasilnya kejinguan. Budak yang 19 tahun, yang kawannya tadi ada masuk pondok, dia masuk ke mana? Sekolah umum, nyingok hasilnya bagus, dia tadi nak balik lagi. Ke 6 tahun lagi. Dah baca. Mana baca lagi diputar. Mana baca. Jadi kita orang tua harus hati-hati nentukannya. Karena masa ini termasuk masa pertemanan kita sama budak. Masa 0 sampai 7 tahun kira-kira itu masa raja. Sudah lanjut tahu. Budak ni jadi raja. 0 sampai 6 atau 7 tahun. Ini raja. Tak boleh nangis sedikit, tak boleh berdengek dikit, minta apa kita tunjuk. Apalagi yang jadi yai, nemen nak cerita tak tahu kemalak-malakan kali yang dengar ni. Apalagi posisi yai. Cucung nangis, umaknya kena salah, baknya kena salah. Ngapo lambatnya? Apa dia ni? Langsung kita mbeh. Tak boleh sedikit pun. Masa raja. Kencing dia kita no, baru beli baju. Kita gendong cucung ni. Marah tak nanya? Dah kata lagi kencing mana? Dah terasa lagi kita panas kencing budak. Ngasuh tak? Dah ngasuh lagi. Ibu-ibu ngasuh dah kencing panas budak tu. Dah ngasuh. Ngapa? Pampers. Jadi tak kata lagi ngasuh apa? Nuansa apa itu Nuansa itu tak kata lagi. Kau tu. Ketawa kita. Oh kencing cungnya. Oh tepuk. Lajau. 7 sampai 14, 15 ini masa disiplin. Kata Nabi ajari ngaji, ajari solat. Gepuk umur 9 tahun. Masa disiplin. Ajari budak ni. Lah disiplin. Nah, 15 ke pucuk sampai 21, 22 itu kawan itu. Jadi kawan pacak kalau sudah disiplin. Bang sudah disiplin, mak jadi kawan. Kawan tu tukang pikiran. Bangsa tukang pikiran berarti sudah ada ilmu. Benar tak? Ada ilmu dulu baru diskusi.
Makanya umur 7 sampai 14 atau 15 tu masa ni dia joklah ilmu banyak-banyak. Dia tu lekat. Ya, sudah lewat itu, misal 14 atau 15 tahun ke pojok, mulai kawan. SMA, mulai kawan. Dia usah di pesantren, dia masuk alia di pesantren, mulai kawan, mulai diskusi. Tak boleh lagi sistem kita nak keras orang tua nak baca lagi. Apalagi zaman ini canggih. Dia pacak nyingok luar. Dunia luar pacak dijingoknya. Tinggal kenyo gitu. Kalau dulu terkurung tu lah di rumah. Marai tak berani metu. Main lagi marai hilang budak. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Nah ini masa kekuatan ini. Kalau kami di pondok dulu diajari. Tidak mungkin pacak dapat ilmu. Tidak pacak hidupnya betua yang akan datang. 40 kaki kejinguan terlihat apa kejinguan dia tu pintar apa tidak. Hidupnya bahagia apa tidak. Di 40 itu puncaknya. Kejinguan dari sekolah. Sampai sebelum dia perguruan tinggi. Apa? Kalau tidak pernah sahirul layal begadang. Maka ilmu tidak akan dapat. Karena apa? Di masa ini kekuatan budak. Dia pacak begadang malam-malam. Untuk apa? Untuk belajar. Kalau tidak di mek itu ke, tak jadi budak. Belajar tidak dia begadang, main gap sampai jam 2 siap. Ya, sampai ketua kakek mek itu. Setiap malam-malam nak belajar, ada ceramah, ada majlis maulid sampai jam 11 lagi baut. Kami ni biasa di kampung jam 9 ni lah kelar. Maulid sampai jam 11 ninggal ke? Lagi. Gap sampai jam 2 tahan. Nauzubillah min dzalik. Padahal maulid ataupun Isra Mi'raj tahun dak tiap malam. Cuma sekali-sekali. Ya. Nauzubillah. Balik lagi. Ini masa-masa yang ini ni syabab. Masa pemuda ini masa dia memburu ilmu. Masa dia kaget, tertib dia tu kaget, pacak tak dia mencapai kejayaan. Mencapai kejayaan. Agak dia jadi apa? Nak jadi pengen bergawe di sini Pertamina, maka dia harus kuat apa dia di SMA-nya misal. Kuliahnya di mana? Oh, kuliahnya misal di Poltek untuk PLN segala macam. Ditentukan di masa ini. Tayyib. Hatta sampailah seorang pujangga membuat syair. Idza balagal fata 20 aman wa ajazahul fahar fala fahar. Kalau pemuda itu sudah mencapai isrin 20 tahun dan kelemahannya itu adalah kesombongannya, maka jadilah dia sombong terus. Jadi kalau budak ni sudah sombong-sombong, dia akan sombong terus. Kalau dia tawaduk terus. Mak mana kesombongan budak? Kita orang tua yang salah. Galak memfasilitasi kesombongan. Budak belum pantas, kita tunjuk. Ya. Budak belum pantas makin motor, lah kita tunjuk motor. Sekolahnya tak boleh ngawak motor, kita tunjuk motor. Sayang, kesian, payah dia naik ojek nunggu, bla bla bla, tunjuk mobil. Sombong itu. Tak maaf kalau sini ada anak yang kuliah. Jangan tunjuk mobil anak tu. Pertama lahan parkir fakultas itu kecil. Dosennya ngak mobil, mahasiswa ngak mobil. Banyaklah mahasiswa ngak mobil, dosennya jauh jalan kaki. Kalau dosennya porik, dapat barakah tak? Masih tadi. Jauh dia kan, jalan kaki. Tahu-tahu terjengok depan kantor, depan kelas ngajar tu budak. Mahasiswa dia, parkir di situ, sampai dia ajak parkir situ. Porik dosen itu. Porik guru tu, tak manfaat. Kita sendiri dia sombong. Hati-hati. Hati-hati itu. Biasanya budak-budak yang kuliah itu sudah bergaya kaya, sombong, tak bakal pintar. Yang celakonya lagi, dia miskin, punya kawan kaya, kaya bapak, kekayaan bapaknya dibawa, yang miskin tadi melok kaya, bergaya kaya pula. Nauzubillah. Anak ngomong fakta, kalau anak di fakultas, anak ngajar di perguruan tinggi.
Jadi tolong yang di sini kalau anaknya masih kuliah, ha anada, inilah aku. Laisa kana abi, jangan. Ini bapakku. Kita galak ini bapakku. Melok-melok. Mumpung bapak kau ni pejabat. Nah. Giliran nak out. Oh anak si anu. Terpaksa lah repot. Usah. Terpaksa repot. Jadi jangan dididik sombong. Maksud anak dedeklah budak. Mulai dari kecil sampai dia misalnya pemuda. Duduklah dia sebagai pemuda. Pemuda tu berusaha. Jangan difasilitasi. Tinjuk stimulus be, tinjuk rangsangan. Kalau kau nak main ini. Jangan. Ya. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik. Keberkahan anak kita di samping ridha kita sebagai wong tua, keridhaan gurunya. Jangan sampai anak kita ngerasa lebih hebat daripada gurunya. Bahkan yang bagusnya, wong tua berposisi sebagai anaknya, yang anaknya itu murid guru itu. Kita punya anak, punya guru anak kita, punya dosen anak kita. Hebatlah kita, jadi apapun kita, nak di negara, nak di masyarakat, posisi ke diri kita sebagai murid, pecah anak kita berposisi sama gurunya. Artinya intervensi jauh. Intervensi ke guru itu jauh, baru berkah anak itu. Inilah dipesan oleh Habib Abdullah, jangan dididik dengan kesombongan. Mak ini hari na'udzubillah, ahlak ya, anak sedih. Tolong ahlak diajari budak. Ilmu tinggi untuk apa? Hafal Quran, tak berakhlak untuk apa? Hafal Quran, anak pesan, isinya digawe ke? Jangan lisan baik hafal, tapi isi tak digawe ke? Nabi lah pesan, lah banyak orang berilmu, hafal Quran, hafal hadis, tidak sampai di tenggorokan. Di lidah we. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini akhlak, anak nyampi itu. Toyib, kita lanjut ke. Wa kana ar-rijal minas salaf as-salih alladhi talat a'marukum fi sabilillah wa ta'atihi yahudduna as-sabab wa yuhissunahum ala tinami syababihim. Ada wong dulu tu dari salaf, wong pria dari golongan-golongan masa dulu, wong salaf yang soleh. Anak-anak ngomong dikit salaf minta maaf. Salaf tu artinya wong lama. Biasa disebut salafiyah. Wong salaf itu semenjak masa awal Islam, katakanlah, agak cek lagi, tapi bukan masa hari modern, bukan. Salaf tu lama. Katakanlah sampai 4 imam mazhab. Atau murid-murid mereka sampailah misalnya penyanggah mazhab Imam Syafi'i, itulah Imam Nawawi, Imam Romli, kira-kira itulah salaf. Jo sekitar di bawah katakanlah 500 sebelum Hijriah lah ya. Itu salaf. Kalau sudah masuk, ini 1400 yo. 1400 Hijriah lah abad 15 lah Lah kalau sudah lahir ada ulama lahir di tahun 1000 Hijriah atau lebih dari situ, kita 1400 berapa? 48 benar tak? Katakanlah benar lagi, tengok lagi dia. Kalau ada 1000, 1100 nak dikatakan salaf, itu bukan salaf, itu khalaf modern. Jadi kalau ada satu aliran dia ngata ke salafiyah, jingok siapa tokohnya. Kalau tokohnya angkatan Imam Syafi'i, para imam atau murid-murid imam yang penopang mazhab, ya bolehlah. Tapi kalau sudah lahir 1000 lewat, apalagi kaitannya dengan minta maaf, minta dengan revolusi di Saudi,
nak dikata ke salaf itu bukan salaf. Kita galak salah nyebutnya. Salapi mana? Kita galak dikabur ke. Ya? Hati-hati. Ini efeknya besar. Tapi kita tak mengkaji itu. Ya, hati-hati be. Kalau nyebut salaf itu hati-hati. Bukan yang sekarang ini salaf itu. Taib. Para salaf dulu, ada orang salaf dulu yang soleh. Mereka sepanjang usia mereka itu berjihad di jalan Allah. Yahudduna sabab wa yuhassunakum ala tinami sababihim. Mereka selalu mendorong generasi muda dan menganjurkan mereka untuk memperoleh keuntungan di usia muda mereka. Usia muda ini sekali lagi anda ingat ke? Kuat pikirannya, guna kelak untuk apa? Mencari ilmu. Kita yang tua ini tak kuat lagi pikiran. Apalagi sudah 50 pucuk. Barang kita duduk ke, kita nyarinya. Belum lagi nak ngapal. Maca kitab langsung leket. Tak mungkin. Ya tak? Nah, orang tua-tua dulu, ngapa dia baca berpesan? Gunakanlah masa kamu itu. Berjihadlah, berijtihadlah. Menjadilah mujahid dalam bidang ilmu. Ngapa mereka baca ngomong itu? Karena mereka di masa mudanya berjihad. Sehingga mereka jadi orang hebat. Misal, Ustaz Tirmizi. Beliau ngomong sama muridnya, berjihadlah kamu ngapal Al-Quran. Lagi muda ni lah. Beliau ngapal itu kapan? Apa main lagi? Dulu. Lagi dia bujang mungkin segala macam. Maka kalam dia itu berdasarkan pengalamannya. Artinya apa maksud anak? Kita jadi wong tua sebagusnya memang di awal dulu tu kita memang punya pengalaman. Pengalaman yang memang itu bermanfaat untuk diri kita ketika hari kita tua. Sehingga kita bisa bercerita. Menasihati kepada budak-budak muda. Yang budak-budak muda itu butuh dengan kita. Butuh arah. Dia punya kekuatan. Dia punya tenaga yang kuat. Dia punya IQ yang tinggi. Ini butuh pengarahan. Supaya bagus siapa yang mengarahkannya? Yang tua. Yang tua mana? Yang tua punya pengalaman. Kalau pengalamannya jahat, na'udzubillah. Cuma na'udzubillah. Jadi jahat pula. Kalau pengalamannya bagus, insya-Allah jadi bagus pula. Inilah yang dikatakan dimaksud Al-Habib bahawa uang-uang dulu baca pacak bercerita kepada generasi mudanya mak ini. Ya. Kemudian juga orang tua selain bercerita ngenjuk contoh. Jangan tak ngenjuk contoh. Contoh yang mana? Contoh yang baik. Contoh yang bagus. Ngapa ngomong mak itu? Orang tua kan pasti ngenjuk contoh yang bagus lah. Belum tentu. Ya. Coba kita genung ke. Aku sebagai bapa sudah lum. Sebagai bapa seperti yang dikongkon oleh Rasulullah SAW. Turun nunggu be. Kita kan sudah maulid ni. Maulid untuk apa? Untuk kenal Nabi. Kenanglah Nabi. Berkat kita kenang Nabi, Nabi ngenang kita. Ya? Yeah? Nabi paripurna. Hebat di segala bidang. Jadi panglima, Nabi panglima, kepala keluarga, kepala keluarga, suami, ya suami. Apa dia? Pembisnis, ya pembisnis, kira-kira itu. Coba kita jengok diri kita. Sudahlah kita sebagai suami be. Seperti Nabi Muhammad SAW. Istri seperti istrinya para Nabi Muhammad SAW. Para istri Nabi Muhammad SAW. Akmalul mu'minina imanuhum ahsanuhum khuluqa wa hiyarukum dinisa'ihim. Orang mukmin yang paling sempurna itu imannya itu adalah akmalul mu'minina iman ahsanuhum khuluqa. Dikatakan mukmin itu sempurna imannya kalau ahsan khuluqa. Akhlaknya bagus. Akhlak bagus. Bukan ilmu banyak. Nabi tak ngomong ilmu banyak. Ada orang ilmu banyak tak berakhlak. Tengoklah.
Ada orang ilmu dikit tapi berakhlak. Ada orang berilmu banyak berakhlak. Ada orang kata ilmu tidak berakhlak. Nauzubillah min zalik. Tapi yang dulu ke akhlak. Ahsanuhum khuluqa. Wa hiyarukum wong yang paling baik di antara kamu hiyarukum linisaihim. Kata Nabi yang paling baik sama bini kita. Sudah paling baik belum sama bini kita? Mumpung masih ada umur. Mumpung masih sehat. Baik yang sudah 50 pucuk, 60, apalagi 70. Bini masih ada. Coba itu. Aku baik sama bini. Atau selama aku menjadi lakinya. Kira-kira banyaklah kebaikanku atau keburukanku sama biniku. Bahasa kasarnya, banyaklah aku marah atau banyaklah aku nyenang hatinya. Kira-kira macam itu. Misal kita termasuk lanang yang ganas. Temperamen mudah marah. Coba main lagi. Lah tua ni. Berubah. Dengar-dengar bini kena segak. Dengar-dengar bini kena marah. Tegak dulu. Misal. Anak yakin dah kata sini baik kalau. Tapi untuk merenung ke baik. Kongkonan Nabi hiyarukum linisaihim. Yang paling baik di antara kamu. Yang paling baik dengan bininya. Kira-kira aku ni marah terus sama biniku. Kahwin sudah berapa? 30 tahun, 40 tahun. Berapa kali aku marah, berapa kali aku nyenang ke dia. Tolong. Kalau nak melok Nabi, kata Nabi paling baik sama bini. Ya kalau sudah mak itu, oh iya ni aku banyaklah marah. Nah, sewaktu dia marah, kita akan sadar. Kita tak boleh marahi dia. Kita kadang bini marah, kita marah lagi. Benar tak? Dia marah sekali, kita marah 2 kali. Tuh. Balik juga ke bini kita. Yang ibu-ibu jadi bini ni. Bereja. Kalau Nabi ngomong ke paling baik, kamu itu baik sama bini kamu, itu mafhum mukhalafannya juga bahawa isteri harus baik juga sama bini. Isteri sama lelaki. Coba aku ni ya Allah merepet terus sampai tak selama ini. Kira-kira macam itu. Baru dia nak ngomong, ku bantah. Terus, nah maksud ana dengan berfikir macam itu, sisa umur kita akan berubah. Di situlah akan mendapatkan mahabbah cinta kita. Kalaulah ada mahabbah benar-benar nian, sakinah, mawaddah, warahmah baru ada. Kalau masih muda, masih minyak wangi galau, anak khawatir itu bukan sakinah, mawaddah, warahmah sebenarnya. Masih nafsu. Masih gigi 4 langsung. Nah ngedek ni, mobil ketek ni. Nah, semakin tua, semakin sayang dah. Anak galak penesan. Tidur malam-malam tu jangan langsung tidur. Biarlah bini dulu tidur. Kita jengok ni satu saat. Terkempot-kempot. Ini ni ya Allah, kau jadi denganku, aku bersyukur ni ya. Dulu tu berebut aku ni sama kawan tu nak ngejar kau ni dapat sama aku. Terkempot-kempot kau. Ya Allah, gigi habis. Coba kau berlaki sama dia menggali. Oh. Dulu tu kau putih, ni agak hitam. Cobalah berlaki sama dia kemarin. Kau naik carry terus macam sama aku naik kanan terus mobilnya. Nah ada rasa ke? Oh, ada rasa cinta. Nah itu mawaddah, sakinah, wadah sebenarnya tu. Kalau mak itu sisa kita tak lama lagi. Pokoknya aku nak aku bahagia ke kau hati tadi ya. Jadilah dulu, niat dulu. Berjalan kaki berdua sama-sama aku gandeng. Tak ada aku duluan kau di mana. Mak itu juga bini kaki ada tak ini ibu-ibu di sini. Laki-laki tidur awasi. Ya Allah terkendur-kendur Jawasi sini, wah tulangnya lah lembut galau. Dulu tu gagah, jagoan, hebat. Oi, gara-gara nak ngidupi aku nak. Kulit tadi tu ya Allah, temak mana deh. Cekel tulang ni ya Allah, cak nak perang. Lakiku ya Allah sayang no. Kau berkorban untukku, ya tak? Nyari duit siang malam untuk aku, untuk anakmu ya Allah. Ya Allah, sehat kalau cinta sampai metu banyu mata. Sudah untuk kita gawe ke. Kalau anak sudah.
Pegang itu ya. Jangan megang tu waktu gigi 4 masih ini gigi 2, 3 tak kuawa lagi mas. Gigi 4 patah mau mata, cuman gigi 2 itu pun payah ketok mobil ketek. Cobalah sayang itu. Ya. Jadi itu ya. Masih tak kita berjalan sama bini ninggal ke kalau kondangan berjalan. Oh, lama sekali nah pas kondangan. Dah pula jauh dia tetangga nah jak damping itu dampingi cekel sama-sama. Dak lama lagi. Coba cak ana 57 58 anak ni. Jero kesiannya 65 misal. 58 berapa lagi? Kalau anak jadi profesor ecaknya tu. Berarti 70 sampai 70. Berapa tahun lagi? Kapan ya sayang-sayangan? Kira-kira itu. Toib. Jadi balik lagi, kita jadi wong tua ni, ialah punya pengalaman yang bagus, biar pacak ditular ke. Dan jadilah wong tua yang bijak, yang arif. Dan itu, ya melalui perenungan-perenungan kita. Tadi di antaranya, sebagai suami, sebagai bapak, mak mana bapak kita sebagai bapak. Ya. Nah anak kita yang sudah berkahwin, sudah punya anak, itu tetap diawasi, dijingok. Apalagi main lagi generasi ini, generasi Gen Z, nemen nangong Gen Z, Gen Z, generasi Z. Nemen lanang ngomong strawberry. Strawberry tu nah. Coba kakek, jingok strawberry tu bagus, abang segala macam. Main ni ke? Hancur tak? Benyek. Nah, generasi muda main hari ni. Mak mana? Coba anak-anak nanya. Kita dulu main mak mana? Main sari-sari. Pernah bergocok tak? Kelepak-kelepuk. Biasa bergocok. Keras kan? Main bola kaki. Main orean. Main tekepan. Main hari ada tak budak ni? Yang mainan nantang. Mana ada? HP itulah. Ya tak? Kalau nak nyari apa-apa, kita dulu, misal pengen makan nasi bungkus, ecak pengen nasi bungkus. Mak mana kita dulu? Ngari dulu Dulu tu nasi bungkus mana ada yang di sini-sini lem ada. Ada tempatnya di mana? Apa bawa proyek? Apa padang apa nasi apa nama padang itu? Yang bawa proyek tu. Kapau. Atau kelama itu pengen mutabak hal datang ke situ. Maki apa? Kalau yang punya motor orang kaya, kita nunggu becak dulu. Apalagi daerah sini. Daerah sini. Tinggal daerah sini. Naik mobil apa? Lepas gaji. Iya. Kalau anda di Gelora, nak ke pasar, melok mobil itu ke sana dulu. Baru melok balik ke pasar. Ngapa? Nunggu dari sini, sana lah penuh. Melok tu sarau. Nak dapat ke sesuatu perlu perjuangan. Budak main ni hari. Kenapa? Pagi sore, abang nak apa pak? Pagi sore, apa dia? Oh iya, rendang. Mak nak tunjang. Stek. Udah. Ada perjuangan tak? Hati. Sekolah, tidak sarau. Buat tugas dari sini, selesai. Kuliah mak itu juga. Makanya dosen harus cerdas. Budak buat makalah dari sini, chat GPT. Sambil menjam selesai. Tak berfikir lagi. Maka ketika dia dapat ada masalah karena fasilitasnya mudah, dapat masalah, tidak survive, tidak pacak bertahan, itulah galak bunuh diri. Mak ini hari, kalau mahasiswa nunggu dosen, bukan pecah kami. Dia berjanji dulu, Bapak ada udah di fakultas? Ada. Dia di mana? Masih di rumah. Pak, kita jam berapa? Jam 8 ya nak 8.30. Kita lah tu coba. 8.30 dia masih di rumah. Pas dia datang, kita ke WC. Jingoknya katik kita. Belok. Mulai ngomong, Bapak itu tak pernah ada. Ada sekali. Kalau kami dulu tak katik HP.
Janji sama dosen, sama guru datang. Jam berapa jam kantau? Jam 7.30. Jam 8. Paling lambat jam 8 kami nyogok. Dosen itulah ada. Assalamualaikum, salam. Dia masuk ruangan dia. Kita tadi nyogok. Belum dia belum. Belum. Ahlah. Ya, ini yang generasi Z anak ngomong ni. Sampailah jam 2, jam kantor jam 2. Kita tadi tercogok. Tidak dipanggil, balik. Padahal dosen tadi misalnya ngomong-ngomong cita-cita kelakar sama kawannya. Tak berani kami. Ahlak. Ngapa mak itu? Karena dididik oleh orang tua mak itu berahlak. Lalu ada kita perlu tunggu. Kita yang perlu tunggu. Dididik mak itu. Sama guru hormat. Mak mana hormatnya? Kalau apa perintah itu ke? Kalau dia ngawin masuk. Kalau dia ngawin jangan. Kan mak itu ahlak tu. Orang tua baca bahalak mak itu karena dididik oleh salaf dulu. Main lagi dah. Kita dah datang di jingoknya kita dah kata ke tempat lain katanya ida ini. Kata ini nih. Viral. Bapak itu tak pernah datang. Nyebar ke kelompok dia, ke angkatan dia. Langsung ke pimpinan. Karena anak cek dosennya. Mak mana kata budak main. Tidak pak ada terus. Memang anak nyingok terus. Tuh. Jadi mereka tak tahan nunggu. Tunggulah coba. Datang tunggu nyogok. Awasi. Nah, tidak galak. Itu generasi sekarang. Hati-hati. Tidak survive. Inilah generasi kakek yang galak. Kita dengar kabar bunuh diri. Na'udzubillah. Jadi adanya budak sekarang itu hasil dari kita. Kita hasil dari orang tua kita. Nah, mana hasil dari orang tua kita itu transfer kepada anak cucu kita. Biar survive. Dan itu memang dikondisikan, minta maaf, kalau pacak generasi muda ini lembek. Biar bisa dijajah. Penjajahan sekarang bukan penjajahan, pecah dulu lagi. Hati-hati. Ya? Penjajahan ekonomi, penjajahan ideologi, budak dijauhkan dengan Islam, sampai tak kenal Islam, sampai tak kenal Nabi Muhammad. Anak dulu belajar tarikh. Budak main lagi tak belajar tarikh. Kalau ditanya nama Nabi, minta binnya sampai berapa dia baca. Kita dulu belajar apalagi yang macam Barzanji. Sampai Adnan ya. Ya tak? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar sampai ke Adnan 21. Kita sampai dah. Kalau kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kelai. Mak mana anak cucu kita? Siapa? Muhammad. Siapa Muhammad? Na'udzubillah min dzalik. Jadi budak main hari itu kita bahasa Habib Abdullah salaf dulu pacak bercerita. Nah kita pacak bercerita dah. Hei pemuda, gunakanlah kemampuanmu di generasi kamu ini karena masa kamu itu adalah masa kuat, otak kuat, tenaga kuat, segala macam kuat, termasuk makan kuat, gunakanlah untuk mendapatkan ilmu. Pacak ngomong mak itu yang orang tua karena pada masa mudanya melakukan. Kalau pada masa mudanya cuma tidur baik, berkelakar baik, kelakar betok, jam 10 duduk. Di mana di warung apa-apa makin celana pendek, lagi mudanya, tuanya kaget mak mana. Ngapal harus punya pengalaman. Ngapal Quran punya pengalaman. Mak ini. Kalau anak macam ngapal Quran itu anak jingok dulu. Misalnya idza waqa'atil waqi'ah itu ada cerita apa? Ada cerita 3 kelompok. Kelompok mak mana as-sabiqun was-sabiqun. Masalah ashabul apa? Maimanah, ashabul maimanah benar ya? Kalau ini habis kalau ada 3 kelompok itu. Sudah habis 3 kelompok itu mak mana? Cerita lain lagi.
Pembangkitan Allah. Engkau menciptakan. Apa aku yang menciptakan? Aku yang nurun ke hujan. Apa kau nurun ke hujan? Aku yang nganu ke pohon kayu nombor ke. Apa kamu yang apa? Pohon kayu. Aku ini dekat sama kamu. Idza balagatil hulkum wa antum hina idzin tandurun wa nahnu aqrab ilaihi minkum walakin la tubsirun. Cerita itu. Pembangkitan Allah kalau itu. Jadi ada cara. Nak baca ngomong itu karena anak ngapal. Baca ngomong itu. Lah kalau anak cuma ngapal kul ya ayyuhal kafirun kul 4 kul. Kita 4 kul bae sama cucung kage. Nak ngapal ku anak sampai 4 kul bae. Kul a'udzu falaq, kul a'udzu rabbin nas, kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun. Oh nah yang paling sawat tu kul ya. Karena kul ya tu payah. Tidak pacak ngabis kinyo. La abudu ma ta'budun wala antum abidun wala anabi wala antum wala ada habis-habis. Baik. Apa maksud ana? Omongan dari Habib Abdullah, rijalus solihin, salafus solihin, pacak nasihati syabab, pacak nasihati budak muda karena dia punya pengalaman pada masa mudanya. Kita cerita sama anak cucu kita berdasarkan pengalaman kita. Kalau pengalaman kita ngotek mesin, ya, ngotek mesin, ceritanya dan lain sebagainya. Subhanallah, dah masuk asar ya, masuk asar, masuk isya. Anak kira jadilah sampai di sini. Yahudina syabab wa yuhisunahum ala tinami syababihim. Mereka selalu mendorong generasi muda untuk menganjurkan perbuatan-perbuatan yang bisa menguntungkan mereka pada waktu muda. Wa yaquluna lahum intanim igtanimu syababakum min qabli ang tasiru ila masal halina hadha. Anak kira kakek kita sambung yang akan datang insya-Allah karena waktu sudah masuk isya ya. Jadilah di sini ana minta maaf kesalahan ana menjelaskan ini dan lain sebagainya kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Apa yang baik pacak dietimologikan baik, kalau tidak sesuai tinggal ke, enggak usah diamal ke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatizatina wa li muallimina wal masyaikh wal mahabba wa san ilaina wa liman awsana bid du'a wa liman lahu hukun alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wabil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.